Saat itu rekan-rekan Cheng Yao masih tak percaya dengan kejadian kemarin, mereka terus menginterogasi Cheng Yao soal hubungannya dengan Qian. Bao pun tidak menyangka Cheng Yao bisa menaklukkan hati bosnya yang terkenal galak di kalangan karyawan tersebut, namun tiba-tiba saja Qian sudah berada di sana yang membuat Bao dan dua rekannya tidak bisa berkata-kata lagi, akan tetapi Qian juga sudah tidak mempermasalahkan hal itu lagi, malah Qian akan mentraktir mereka semua sebagai uang tutup mulut. Akhirnya mereka pun bubar dan meninggalkan Cheng Yao dan Qian di ruangan tersebut. Saat jam istirahat makan siang, Qian pun menepati janjinya untuk mentraktir mereka. Bao terus saja berbicara dan terlihat cemburu dengan kedekatan antara Yu Fei dan Tan Ying. Tak ingin terjadi salah paham, akhirnya Qian mengungkapkan hal yang sebenarnya soal hubungan Yu Fei dan Tan Ying yang bukan hanya sebatas teman kantor tapi sudah menjadi sepasang kekasih. Mendengar hal tersebut membuat Bao menjadi terdiam dan merasa seolah-olah ia telah ditinggalkan. Kemudian Cheng Yao dihubungi oleh ayahnya dan mengajaknya keluar untuk makan malam. Kebetulan ayah Cheng Yao berada di kota Jiang habis menghadiri acara reuni bersama temannya. Ayah Cheng Yao pun mengajak Cheng Yao untuk berdandan secantik mungkin dan memakai gaun mahal agar ia tidak dipermalukan oleh temannya tersebut karena ia selalu membanggakan anak laki-lakinya yang telah sukses dan menjadi seorang pengacara terkenal. Malam harinya Cheng Yao pun pergi untuk menemui ayahnya. Di saat yang bersamaan Qian juga ada di sana, ia heran dengan penampilan Cheng Yao yang berdandan begitu cantik. Qian pun tampak cemburu dan mengira ayah Cheng Yao akan menjodohkannya dengan pria lain. Ternyata Qian ada di sana karena ia juga ingin menemui ayahnya yang kebetulan juga ada di ruangan yang sama dengan ayah Cheng Yao. Qian dan Cheng Yao pun terkejut saat mendengar suara orang tua mereka yang berdebat dan saling membanggakan anak mereka masing-masing. Saat Qian dan Cheng Yao masuk ke dalam ruangan, mereka semua terkejut dan pertengkaran hebat pun tak bisa dihindarkan. 我不是跟你说，赶快跟这个又吃软饭又劈腿的小白脸分手吗？你骂谁呢？没看着吗？他已经有了女朋友。 Akhirnya Qian mengakui bahwa ia adalah bosnya Cheng Yao sekaligus pacarnya dan mereka serius menjalin hubungan dan Qian berharap mendapat persetujuan dan restu dari kedua orang tuanya. Ibu Qian kembali memberikan hadiah cincin untuk Cheng Yao dan Cheng Yao tidak boleh menolak dan melepaskannya lagi. Tak mau kalah, ibu Cheng Yao pun memberikan sebuah gelang mahal kepada Qian. Setelah tahu persoalan yang sebenarnya, ayah Qian terlihat mulai merestui hubungan anaknya dengan Cheng Yao, tapi karena ego masing-masing mereka masih berdebat soal siapa yang duluan menggoda anaknya. Tak ingin terjadi ribut lagi, akhirnya ibu Qian mengalah dan tidak mempermasalahkan siapa yang mengejar duluan. Suasana pun mulai cair kembali, begitu juga dengan ayah Cheng Yao, ia pun mulai terlihat merestui hubungan Qian dengan anaknya. Saat itu Cheng Yao bersama karyawan yang lainnya akan memulai pertemuan. Tak lama kemudian Qian datang dan langsung memperkenalkan Yiran sebagai partner baru di perusahaan mereka. Qian juga memberitahu bahwa Yiran adalah pengacara yang hebat di bidang hukum keluarga. Saat itu Bao membagi-bagikan majalah mingguan firma hukum Junheng yang cover sampul depannya terdapat foto Qian dan Yiran. Cheng Yao pun akhirnya mengetahui ternyata Yiran dan Qian adalah sosok yang pintar dan sama-sama belajar di sekolah hukum yang sama dulunya. Tak lama Yiran pun ada di sana sambil membawakan minuman untuk semua karyawan. Mereka pun saling berkenalan satu sama lain tak terkecuali dengan Cheng Yao. Yiran juga memuji Cheng Yao dengan mengatakan bahwa ia adalah bintang yang lagi naik daun di firma hukum Junheng, namun tiba-tiba Qian pun ada di sana. Ia langsung mengambil majalah yang ada di tangan Cheng Yao. Qian tampak kurang suka dengan foto dirinya dengan Yiran yang ada di majalah tersebut, ia pun meminta Bao untuk mengumpulkan lagi majalah tersebut. Qian juga terlihat serba salah sejak bergabungnya Yiran di perusahaan mereka. Setelah itu Yiran menemui Qian di ruangannya sambil membawakan hadiah berupa album kenangan dan juga sebuah patung keadilan, tapi tampaknya Qian agak kurang suka dengan sikap Yiran dan buru-buru ingin keluar dari ruangan tersebut dengan beralasan ada pertemuan dengan klien. Sebelum pergi Qian sempat mengatakan bahwa firma hukum akan mengadakan makan malam untuk menyambut kedatangan Yiran. Saat itu Yiran sedang memandangi foto dirinya bersama Qian di majalah mingguan Junheng. Ia pun langsung teringat ke masa lalu saat sama-sama belajar hukum di sekolah yang sama bersama Qian. Yiran terlihat senang dengan pertemuannya kembali dengan Qian setelah lama berpisah.
Pada scene yang berbeda, Qian menemui Cheng Yao yang sedang termenung. Rupanya Cheng Yao senang dengan bergabungnya Yiran di perusahaan mereka karena Cheng Yao akan leluasa belajar dari wanita tersebut dibandingkan dengan Qian. Malam itu Cheng Yao dan 3 rekannya yang lainnya sedang makan malam bersama. Mereka terus menggoda Cheng Yao dan minta Cheng Yao untuk tidak usah khawatir dengan kehadiran Yiran di perusahaannya. Tak disangka tiba-tiba Qian juga ada di sana. Ketiga rekan Cheng Yao sangat paham dan langsung meninggalkan mereka berdua di sana. Ternyata Qian tidak ikut menghadiri jamuan makan selamat datang untuk Yiran, tapi ia lebih memilih untuk menemani Cheng Yao, pacarnya tersayang. Kemudian mereka pun segera pulang karena Qian ingin Cheng Yao memasakkan bubur untuk dirinya. Saat itu Qian juga minta maaf karena tanpa seizin Cheng Yao ia sudah berpose dengan wanita lain untuk sampul majalah, namun tanpa disangka Cheng Yao malah tidak iri sama sekali dengan hal tersebut.